Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis elementer dan advance kampus seni lukis Painting Explorer. Malam ini kita akan mempelajari tentang seni lukis dengan deformasi destruksi, dan kita akan melihat karyanya Mas Chongput, juga karya maestro yang mahir membuat deformasi, yaitu Pablo Picasso, sudah sangat terkenal, dan juga Josh Braque. Baik rekan-rekan, terima kasih yang sudah hadir di kelas. Alhamdulillah ada Mas Edi Santoso. Selamat malam semuanya. Mas Edi Santoso, maaf Pak Denny, tak terasa sudah 1 bulan berlalu, tapi belum pernah mengirimkan karya. Oke, nggak apa-apa Mas Edi Santoso. Dibuat nyaman dulu biar berkaryanya enak. Namun jika Mas Edi mau mengkonsultasikan nggak apa-apa. Misalnya apa kendala yang paling muncul atau kendala yang sangat besar terhadap ini ya, penciptaan karya. Kendala itu macam-macam ya. Kadang ada kendala waktu. Nah, mungkin kalau kendala waktu nanti menanganinya membuat karya dengan style atau dengan gaya yang tidak rumit. Nah, misalnya seperti itu ya. Ada juga kendala kendala baunya cat. Nah, itu ada juga ya. Saya pernah dulu suka sekali dengan cat minyak, tetapi kemudian terkendala dengan baunya cat. Maka saya beralih material dengan cat air misalnya, seperti itu. Nah, ada juga mungkin kendala-kendala lain ya. Misalnya sekarang saya ada kendala, yaitu mata. Mata saya tidak lagi sekuat dulu ketika melihat detail. Tubuh saya juga tidak sekuat dulu. Maka saya tidak membuat lukisan-lukisan yang memerlukan detail, memerlukan penglihatan yang sangat-sangat jelimet. Itu saya sudah nggak kuat ya. Saya menghindari karya-karya yang seperti itu. Saya usahakan melukis masih bisa dibuat dengan jarak saya duduk dengan kuas panjang masih tampak. Itu karena ada kendala mata. Dulu saya sangat senang ya melukis detail. Nah, itu kendala-kendala macam-macam ya, kendala-kendala macam-macam. Mungkin Mas Edi Santoso bisa juga ya, kalau pengen mendiskusikan, boleh pas kuliah seni lukis advance, boleh pas kuliah apapun ya. Mas Edi kan mengambil advance, atau bahkan boleh japri ya, boleh japri. Dan nanti kalau saya bisa menjawab secara cepat ya saya jawab, tetapi kalau tidak bisa saya jawab pas di kelas seperti ini ya. Nah, monggo jadi dimanfaatkan, nggak apa-apa nggih. Mas Edi, mudah-mudahan besok malam sudah bisa kirim Pak. Alhamdulillah ya, sudah menyiapkan karya. Oke, saya tunggu ya Mas Edi Santoso. Juga ada Mas Ahmad Fauzi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Pak malam Mas Edi ya. Terima kasih Mas Ahmad Fauzi ya. Saya sangat senang ini ada perkembangan menarik Mas Ahmad Fauzi. Tapi nggak tahu Mas Ahmad Fauzi apakah sudah mendeklar tentang tanggal pamerannya, karena sudah agak lama ya. Kalau boleh saya akan menyampaikan ke teman-teman ya tanggalnya, waktunya, tempatnya gitu. Monggo nanti saya tunggu lampu hijau dari Mas Ahmad Fauzi kalau sudah mulai akan disebar-sebarkan, mulai akan dibagi-bagikan, kita akan sampaikan di teman-teman Painting Explorer. Juga ada Mas Chongput. Selamat malam Pak Denny dan teman-teman, dan malam ini kita akan melihat karya Mas Chongput. Sebelumnya kita presensi dulu teman-teman, baik yang ada di kelas kuliah seni lukis elementer maupun advance ya. Ada Mas Edi Santoso, Mas Badrul Zaman, Mas Ahmad Fauzi, Mbak Ikhwana,
Mas Diko Strita dan Mas Chongput. Baik, rekan-rekan Pancing Explorer, maaf ya, ini ya tadi ya. Sekarang kita akan melihat karya Mas Chongput yang merupakan tugas deformasi destruksi ya, deformasi destruksi alat musik di tugas ke-11 ya. Ini nama Chongput, judul gitar tahun 2024, bahan pastel minyak di kertas 42 kali 29,7 cm ya. Kemarin pas proses lemburnya Mas Chongput sempat membagikan. Kalau kita lihat komposisi karyanya ini menarik ya, tetapi kita akan coba lihat dulu karya maestro yang membuat deformasi destruksi, dan kebetulan sama objeknya. Tidak kebetulan juga ya, memang kita elementer ini juga berarti sama, yaitu alat musik ya. Jadi kita akan melihat bagaimana dua maestro ini sangat terkenal ya, Pablo Picasso dan George Braque, sama-sama pelukis pelukis kubisme yang memakai pendekatan deformasi destruksi ya. Ya tentu tidak disebut dengan itu ya, kalau di dalam sejarah seni rupa biasanya disebut dengan aliran kubisme, tetapi kubisme juga masuk di dalam deformasi destruksi. Selamat malam Pak Denny dan teman-teman ya, Mas Denny Satria. Selamat malam juga Mas Denny Satria. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, kita coba lihat dulu nggih karya ini ya, karya. Nah, ini dia ya. Ini karya biola ya, biola dengan anggur ya, biola dengan anggur. Nah, ini juga memakai pendekatan deformasi destruksi ya. Apa itu deformasi destruksi? Deformasi destruksi adalah perubahan bentuk, deformasi perubahan bentuk ya, dari kata membongkar atau mengubah form, bentuk ya. Mengubah bentuk dengan cara apa? Dengan cara didestruksi atau dirusak. Yang dirusak apa? Yang dirusak adalah strukturnya. Ya kan, deformasi kan banyak ya, sudah pernah kita pelajari ya. Ada yang dengan cara dipanjangkan, dipendekkan, dihiasi ya, dihias-hias. Ada yang simpelkan ya, simplifikasi. Nah, yang deformasi destruksi ini dirusak. Yang dirusak adalah strukturnya, yang misalnya ya, yang ini bodinya biola ini tidak hanya satu ada di sini, tetapi juga ada di bawah, ada di bawah sana ya. Kepalanya juga, yang kalau toh ini asnya di sini, dia bisa mancing ke sana kemari kayak gitu kan. Ini kan deformasi yang sangat-sangat enak ya. Kunci ini ya, lubang biola ya. Lubang biola itu membentuk kunci F ya. Violin itu kunci F. Kalau violin V ya, violin, biola, tapi kuncinya F ini lubangnya. Itu yang satu dengan yang lain tidak sama besarnya, misalnya gitu. Nggak masalah ya, karena ini bukan realistik. Nah, kalau kita lihat bagaimana Pablo Picasso ini mendeformasi, itu dia tetap mempertimbangkan dinamika bentuk ya, dinamika bentuk. Tidak hanya dinamika warna gelap terang ya, tapi juga bentuk ya. Bentuk ada yang jelas, ada yang tidak jelas gitu ya. Ada yang misalnya dengan gradasi bentuk, misalnya ini tiba-tiba ada, nah ini ya. Nah, ini ada hilangnya sedikit, terus di sini gelap, kemudian terang ada di sebelah sini. Nah, itu enak ya, komposisinya tidak seperti patah-patah ya. Meskipun ini kubisme cenderung berkubus-kubus ya, cenderung menggunakan
bentuk-bentuk geometrik antara satu dengan yang lain itu dipisah-pisah dalam faset-faset tertentu, tetapi ada harmoni ya, dalam artian tidak patah itu ada harmoni antara satu dengan yang lain dan eh, memiliki kesinambungan ya. Misalnya eh, mau dari arah apa namanya dari arah bodinya biola ini menuju ke arah kanan gitu ya. Itu eh, dia ada gradasi bentuk ya. Gradasi bentuk terus masuk di sini kemudian di sini gelap lagi gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat karya-karya Pak Denny izin bertanya apakah deformasi dengan style ini lebih identik dengan surrealisme ya. Surreal beda ya, beda Mas Denny. Saya nanti mau tanya juga dengan Mas Denny ya. Saya pengen tanya khusus nggih Mas Denny ya. Nggak apa-apa ya. Mas Denny habis ini saya bisa telepon nggih setelah kuliah ini saya coba telepon Mas Denny ya. Ini kalau surrealisme itu gini Mas, deformasi. Jadi lukisan itu bisa memakai pendekatan gaya-gaya tertentu ya. Kalau kita pakai pendekatan aliran yang ada di barat itu nanti ada kubisme, ada surrealisme, ada impresionisme, ada realisme. Nah, pembagian atau klasifikasi karya lukisan itu juga bisa berdasarkan bentuknya, apakah itu bentuknya diubah atau tidak diubah. Maka akan ada itu nanti jadi apa adanya, realistik, terus deformasi dan abstrak ya. Realistik, deformasi, abstrak. Nah, nanti deformasi itu akan dibagi menjadi beberapa ya. Ada yang disederhanakan, simplifikasi, ada yang rusak, destruksi. Saya pernah apa namanya me, menyampaikan ini di video tertentu. Nanti Mas Denny boleh saya bagi tentang pembagian deformasi ini ya. Terus nanti abstrak itu bisa ada abstrak, abstraksi. Jadi kalau kita melihat atau mengklasifikasikan antara deformasi dengan surrealisme itu memang sebenarnya klasifikasi yang berbeda. Di surrealisme sendiri nanti ada bentuk-bentuk yang distorsi ya. Misalnya kalau kita lihat ini ya, tokoh surrealisme itu Salvador Dali ya. Dia pernah melukis gajah gitu, itu kakinya sangat panjang-panjang. Nah, itu dia sedang melakukan deformasi, distorsi di seni lukis surrealisme gitu. Gitu nggih Mas Denny Satria. Boleh Pak, baik alhamdulillah ya. Baik Mas Denny nanti habis kelas ini saya pengen ngobrol ya sama Mas Denny Satria. Baik, sekarang kembali ke deformasi destruksi terhadap alat musik ini ya. Ini karya biola yang lain ya di Pablo Picasso bentuknya lebih ini ya, lebih di destruksi lagi ya. Kalau ini kan kita masih melihat beberapa karakter-karakter biola seperti kayu-kayunya masih tampak gitu ya. Kalau ini semakin simple ya, semakin simple ya. Jadi sudah mulai ada antara deformasi destruksi dan simplifikasinya sudah ada ya. Ini hanya sedikit saja misalnya kata kunci dari biolanya ini. Ini kan sedikit ya. Kunci F-nya juga semakin sederhana. Ini masih ada ketebalannya, ini tipis saja. Gitu nggih. Terus ini beda ini oleh Josh Brack ya. Josh Brack itu sama. Terima kasih. Lukisan jamnya Dali kan meleleh Pak Denny. Saya kira itu terdeformasi. Iya, itu deformasi. Mas Denny Satria ya. Lukisan jamnya Salvador Dali itu juga deformasi, yaitu deformasi dengan cara distorsi. Nah gitu. Lukisan deformasinya lukisan tapi di dalam sejarah seni rupa barat kita membahas di dalam aliran surrealisme.
Nah, aliran surrealisme khususnya pas jam karetnya Salvador Dali itu masuk dalam deformasi distorsi gitu nggih. Terima kasih penjelasan. Oke, baik Mas Denny ya. Nah, ini sama ya. Just Prague juga membuat eh, biola ya, biola dengan cara deformasi destruksi. Ini menggunakan jurus yang sama ya sebenarnya ya, bahwa objek satu dengan yang lain itu mencoba ditumpuk tumpuk ya sehingga dia ada harmoni ya, ada kesatuan. Warnanya juga ya, warnanya cenderung monokromatik ya. Kalau warna tidak harus ya, tidak harus monokromatik ya. Bisa berwarna seperti warnanya Mas Congput tadi, menarik ya dari segi warna ya. Nah, tapi kalau kita lihat ini antara eh, apa bentuk bentuk biola-biola itu ya dengan background-backgroundnya itu saling menyatu ya, saling berkelindan. Jadi tidak lagi jelas mana itu background, mana itu objek. Nah, itu sangat menarik ya, teman-teman. Jadi ada dinamika bentuk sehingga tidak lagi terbedakan mana itu background, mana itu objek. Ah, itu kan menarik kan. Ini objek-objek keluar masuk background kan gitu ya. Ini juga sama. Apalagi ini ya. Ini bahkan sudah sampai mendekati abstraksi kan. Ini gitar ya. Gitar mendekati abstraksi dengan cara didestruksi ya. Baik, sekarang coba kita lihat karyanya Mas Congput ya. Kita lihat karyanya Mas Congput. Nah, ini dia. Nah, kalau kita lihat karyanya Mas Congput, ini masih eh, sa, objek per objeknya ini masih berdiri sendiri ya, masih berdiri sendiri sehingga harmoni antara satu objek dengan objek yang lain itu kurang terasa dan dinamika kebentukannya itu juga masih kaku ya. Nah, ini dinamika kebentukan ya, bukan garis ya. Misalnya ini objek tersendiri, ini objek tersendiri ya, tumpuk menumpuk dan ini batangnya gitar ini ya, ini gitar kan tadi judulnya, gitar. Batangnya gitar dengan kepalanya gitar itu malah terasa seperti bukan deformasi destruksi, tetapi alat musik yang rusak gitu ya. Jadi deformasi destruksi itu beda dengan melukis dengan objek yang rusak ya. Jadi eh, kalau bisa kita memang melihatnya tidak lagi dalam kacamata yang benar-benar realistik. Nah, ini kan kita masih terbawa pada hukum-hukum realistik bahwa ini ada objek yang ada ketebalannya gitu ya. Dan dilihat dari sudut pandang yang sama, maka akan menghasilkan seperti ini. Deformasi destruksi tidak harus seperti itu ya. Jadi kalau perlu seperti tadi badannya gitar ini bisa masuk di foreground ya. Uh, apa batangnya ya, batangnya gitar ini bisa menyatu di background atau menyatu pada bentuk-bentuk yang lain. Nah, itu akan lebih ini ya, dinamika kebentukannya akan lebih menarik. Terus untuk ini pengulangannya ini sudah bagus ya. Di sini ada yang besar, di sini ada yang kecil. Komposisinya memperhatikan ruang kosong ya, bagus ya. Dari segi komposisi sudah enak. Dari segi warna lumayan ya. Namun akan lebih menarik lagi jika kita memberikan satu tema warna tertentu ya. Terutama untuk untuk memberikan kesan kesan kecenderungan warna ya, kesan kecenderungan warna. Karena begini ya, kalau kita menggunakan warna yang cenderung uh, hanya membedakan antara satu objek dengan objek yang lain, maksudnya begini, ini sini hijau,
sini biru, sini ungu, backgroundnya merah, atau ini tidak hanya background ya, juga lubang gitarnya. Mungkin kita bisa berpikir lebih apa, lebih strategis begini. Saya akan memberi warna dengan nuansa merah misalnya. Jadi kesan keseluruhan itu adalah warna merah, dan warna-warna yang lain tetap bisa masuk ya, hijau, ungu, biru. Itu adalah dalam rangka memperkaya warna merah. Nah, gitu. Atau sebaliknya ya. Saya menggunakan warna-warna biru ya, kesan keseluruhan biru, nanti warna-warna merah dan yang lain itu mensupport, mendukung warna biru. Nah, itu akan lebih aman biasanya ya. Dan akan lebih terasa tema warna ya. Lebih terasa ini tema warna dalam artian, oh ini memang warna dalam nuansa ini. Teman-teman bisa juga cara ini berlatih dengan interior justru ya. Desainer interior itu kan menggunakan tema-tema warna tertentu ya. Tema warna ungu ya, tema warna merah, tema warna abu-abu atau warna krem gitu. Tapi dia kalau misalnya dia ya menggunakan warna coklat muda krem, itu dengan apa namanya? Dia tidak semata-mata itu, dia memberikan warna-warna lain ya, dicolok gitu ya, di apa namanya, dikasih aksentuasi, dikasih tekanan ya. Keseluruhan memang dia menggunakan warna oranye atau warna abu-abu misalnya, abu-abu, abu tua, ada yang muda gitu. Tapi di sudut tertentu dia kasih merah, misalnya gitu kan, agar ada upaya atau ada ada nuansa yang mencolok. Itu sangat sangat apa strategis ya. Bukan berarti me, memasang seluruh warna pada bidang-bidang, bukan berarti tidak boleh ya. Boleh saja ya. Kalau pertanyaan boleh tidak boleh. Tapi biasanya akan lebih susah memang untuk mencapai harmoni, karena semakin banyak gini rumusnya, semakin banyak warna semakin susah harmoni, tetapi semakin dinamis ya, itu kan menariknya gitu ya. Eh, Kalau kita ngejar banyak warna ya akan dinamis, tapi ketika warna yang banyak tetapi tidak kita organisir dengan tepat, itu ya akan malah bisa disharmoni. Nah, gitu. Kalau tadi dibantu dengan berpikir tentang objek dengan background, dengan foreground, objek dengan background itu bisa saling menyatu, itu main warnanya akan lebih enak ya. Nanti kan taruhlah ini backgroundnya merah ya. Terus objeknya warna apa, biru muda ya, seperti ini ya. Nanti ada yang keluar masuk gitu. Nah, eh, lukisan ini sayangnya itu ketika objek-objeknya itu sudah satu persatu, ditambah lagi semua dikontur. Semua dikontur dengan garis ya. Kontur itu garis batas itu. Maka apa? Maka objek-objeknya terasa semakin kaku. Terasa semua berdiri sendiri ya. Kaku berdiri sendiri. Coba kita kembali ke eh, karyanya Picasso dan Braque ya, Jos Braque ya. Nah, kalau kita lihat ini objek-objeknya ya, itu tidak terus semuanya di kontur, di garis dengan kekuatan yang sama. Ini ada garis gelap tebal, tetapi di sebelah sini tidak ya, tidak ada garisnya, atau toh kalau ada garisnya bisa jadi coklat, coklat muda gitu kan. Ini apalagi ya, ini kan yang di sini nggak ada garisnya, di sini ada garisnya, ada garis hilang. Nah itu kan sebenarnya pelajaran di dalam sketsa kan, kita pelajaran sketsa juga mempelajari tentang itu kan. Nah ini kan, ini juga ada garis, ini hilang kan. Nah, ruang interpretasi kan, meskipun tidak ada garisnya, tapi kita bisa persepsi bahwa di sini ada garisnya. Gitu. Gitu nggih, teman-teman ya. Eh,
ini kembali ke karyanya Mas Congput. Sorry. Karyanya Mas Congput. Nah, ini semuanya digaris dan semua objeknya itu berdiri sendiri ya. Jadi karya ini belum terasa solid menyatu secara harmoni. Gitu nggih Mas. Terus kita nilai ya. Nilainya ya dari teknik lumayan ya. Dari teknik lumayan ya. Oke. Warna sudah, bentuk sudah ya. Komposisi lumayan. Berarti ya B. 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 Oke. B 65 ya. Oke. Baik, itu teman-teman saya coba cek di email ya, apakah ada yang sudah mengirimkan karya. Baik, kalau nggak ada, kita cukupkan sekian ya. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan boleh bertanya ya, boleh bertanya di grup juga boleh, Japri juga boleh, atau kalau pas live chat seperti ini. Nggih. Menurut saya lukisan Mas Congput ini kalau kubismenya, vibe-nya dapat begitu. Oke, terima kasih Mas Denny Satrio. Mas Congput, terima kasih Pak Denny atas masukannya. Baik Mas Denny Satrio, saya habis ini telepon Mas Denny nggih. Terima kasih banyak teman-teman. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership.